Selamat siang Ibu Uni, apa kabar Bu? Sehat? Ya, selamat siang Bu Nani. Alhamdulillah saya sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Bu, sehat. Oh iya Bu, rencananya Ibu sebentar akan mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Sebentar saya akan praktik coaching model Tirta. Oke, baiklah. Namun sebelum Ibu mempraktekkan coaching, saya ingin menyamakan persepsi dulu nih Bu, terkait praktik coaching yang akan Ibu Uni lakukan. Saya mau tahu Bu, selaku coach, target apa yang akan ingin dicapai pada praktek coaching nanti Bu? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut, yakni diantaranya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oke, begitu ya Bu. Nah, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Oke, baiklah Bu. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Ulang, saya salah, Len. Hah? Apa yang salah? Jangan diulang nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Mana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri apa kabar? Saya agak kurang baik Bu sesungguhnya. Oh ya? Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat murung dan nampak kesal. Itu dia Bu. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Oh kebetulan Pak, hari ini saya kosong jadwal mengajar Pak. Kebetulan juga Bu, saya mau curhat nih kalau boleh sih. Tapi ini menyangkut curhatannya agak lama sih. Oh iya, mari silakan Pak, tidak apa-apa. Jadi apa ini yang bisa saya bantu? Ini Bu ya, saya sesungguhnya ini bingung mau mulainya dari mana. Ya. Silakan Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Saya bingung setiap kali naik kelas siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bapak, atau bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Iya Bu, begini ya. Pada saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa lebih asik ngobrol, kurang memperhatikan, dan sepertinya malas-malasan mengikuti pelajaran. Saya jadinya sangat kesal dengan hal itu Bu. Oh begitu Pak. Jadi menurut Bapak curhat sekarang tujuannya untuk apa Pak? Saya ingin menceritakan hal tersebut untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Iya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Begini Bu, terus terang saya kepikiran terus mengapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas
seolah-olah tidak mau menerima pembelajaran begitu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena materi pembelajaran dari saya yang kurang menarik dengan siswa, mungkin kurang variatif atau bagaimana, jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Oh begitu. Kalau seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Mungkin saya bisa mengubah pembelajaran di kelas agar lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran? Saya akan mencoba menyusun kembali rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Bapak, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak? Saya ingin melaksanakan metode diskusi, permainan, peran pada model pembelajaran di software learning, kemudian metode demonstrasi, tugas proyek, kunjung karya pada model pembelajaran proyek basic learning. Intinya di sini Bu, saya ingin mengembangkan itu semua. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Pak? Saya akan mencoba dengan sarana mungkin TikTok atau Reel, Instagram atau media-media lainnya yang sesuai dan relevan untuk demonstrasi dan bermain peran. Kemudian untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa juga menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, dan tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan di kelas, kemudian dengan kunjungan berbeda kelompok. Iya. Nah, itu sudah sangat bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Bu, saya tentunya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, kemudian menelusuri kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam konteks pembelajaran yang nyata. Jadi siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Pak? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar, kemudian dengan begitu mereka akan lebih leluasa menilai kebutuhan mereka dan saya bisa dengan mudah memetakan atau mengidentifikasinya. Lalu, berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Iya Bu, saya merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan ke depan Bu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali Pak. Rencana Bapak sangat bagus sekali. Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan isi hati saya, curhatan saya hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Oke, halo Ibu Uni. Halo Ibu Nani. Ya, setelah tadi Ibu sudah melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika kita percakapan pra-coaching tadi? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Oke, bagus Bu. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil dari
pengamatan saya tadi ketika Ibu melakukan coaching? Boleh Bu. Oke Bu. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu Undi sudah lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka, menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Oke, bagus Bu, baiklah. Nah, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan. Oke, baiklah Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan Ibu Uni. Ya Bu, sampai bertemu lagi. Terima kasih Bu ya. Ya, Bu. Oke.